Siapa laki-laki yang keluar dari rumahnya, pergi ke tempat dia bekerja, memenuhi nafkah keluarganya, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti di jalan Allah. Sepulang Rasulullah SAW dari perang Tabuk, Ghazwatul Tabuk, sampai di Madinah, Nabi bersalaman dengan sahabat-sahabat Ansar yang menunggu di Madinah. Di antara yang menyalami Rasulullah ini ada seorang sahabat bernama Sa'ad ibni Mu'adz. Disalam oleh Rasulullah. Ketika tangan Rasulullah menyentuh kulit tangan Sa'ad bin Mu'adz, Nabi bertanya terheran-heran, "Ma ankabat yadaka ya Mu'adz?" Atau ya Sa'ad, apa yang membuat tangan engkau ini melepuh wahai Sa'ad bin Mu'adz? Jadi Nabi tangannya halus, Nabi tangannya lembut, bersalaman dengan tangan Sa'ad bin Mu'adz, terasa kasar tangan Sa'ad bin Mu'adz. Nabi tanya, apa sebab lepuh tangan kau ni Sa'ad? Kata Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, inni adribu bil marri wal misahati. Tanganku ini ya Rasulullah, aku pergunakan untuk memegang cangkul. Kenapa aku pegang cangkul ya Rasulullah? Liunfiqa ala iyali. Karena dengan itu aku bisa memberi nafkah kepada keluargaku ya Rasulullah. Mendengar jawaban Sa'ad bin Mu'adz ini, apa respon Rasulullah SAW? Manusia paling benar, manusia paling mulia, mendengar jawaban Sa'ad bin Mu'adz, hadhihi yadun la tamussuhun nar. Kedua tangan yang melepuh ini, tangan yang keras ini, tangan yang tak lembut ini, la tamassuhun nar, tak akan pernah disentuh oleh api neraka. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, selama ini kita menyangka bahwa mungkin untuk mendekatkan kepada Allah hanya sebatas kita duduk di masjid, hanya sebatas dengan kita berpuasa, hanya sebatas dengan kita berinfak, berzakat, bersedekah, hanya dengan membantu anak yatim. Padahal ternyata at-taqarrubu ilallah, cara dekat kepada Allah banyak pintunya. Di antaranya apa? Ketika ada seorang hamba Allah bekerja keras memenuhi apa yang mesti ia penuhi untuk nafkah keluarganya. Maka setiap bapak ibu datang ke kantor, setiap ibu-ibu masuk ke kantor, melangkahkan kaki dari rumah ke kantor, itu bernilai jihad fisabilillah. Selama ini kita dengar hadisnya, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah hatta yarji'a, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Padahal ternyata ada hadis Nabi SAW, siapa laki-laki yang keluar dari rumahnya, pergi ke tempat dia bekerja, memenuhi nafkah keluarganya, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti di jalan Allah. Cuman nampaknya banyak pula ibu-ibu pada apa-apa lagi sini. Kami macam mana Ustaz? Semua sama. Selagi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bernilai ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Awal kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, maka setiap tetes keringat ibu-ibu di UPTP 2P ini, kalau berkeringat pula, mana tuh berhasil semua ruangannya kan. Setiap penat bapak ibu di kantor, bekerja dimanapun tempatnya, kalau dimulai dengan nama Allah, dimulai dengan niat baik kepada Allah, maka akan bernilai ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di P2P ibadah di atas ibadah. Apa maknanya? Bekerjanya ibadah, dan di tempat bekerjanya pun disediakan disediakan ruangan, disediakan sarana untuk beribadah di atas ibadah. Apa itu? Menuntut ilmu. Rumah joglo ini dipersiapkan, insya Allah nanti ke depan semakin banyak. Setiap minggu, setiap pekan ada satu hari kita khususkan untuk kajian-kajian.
Sehingga yang membonding kita tidak hanya sebatas kita satu tempat kerja, tidak hanya sebatas kita satu tempat pegawai di sini, tapi yang membonding kita apa? Ukhuwah Islamiyah. Kita terjalin karena ada ikatan kita saling berseru bahwa Tuhan kita adalah Allah dan Nabi kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ternyata kita tidak satu ukhuwah dalam Islam, maka kita satu ukhuwah di dalam kebangsaan.